Ya, dialog kita kembali lanjutkan. Kita ke Mas Tama dulu. Mas Tama, kalau bicara masalah remisi untuk koruptor ini kan seolah-olah timbul tenggelam dari rezim ke rezim gitu ya. Kemudian terjadi seolah-olah tarik-menarik. Sebetulnya apa yang terjadi sih, Mas Tama, untuk masalah ini? Ya, sebetulnya tadi yang sudah saya katakan di awal, bahwa ini problemnya tidak ada penghilangan sama sekali kan. Cuma kan asumsinya Pak Menteri dianggap mau menghilangkan dan segala macam. Jadi saya rasa ini juga harus diluruskan kepada masyarakat. Nah, yang perlu kita lihat adalah kita tetap menganggap bahwa pemberian remisi adalah hak. Cuma harus diatur lebih ketat dan lebih serius. Nah, selama ini sudah diatur lebih ketat tadi. Kalau dia justice kolaborator atau dia whistleblower, itu harus ada persetujuan dari KPK maupun dari Kejaksaan sebagai lembaga yang menangani. Jadi ini tidak bertentangan dengan PP nomor 19 tahun 2012. Menurut saya nggak ada masalah, itu satu. Nah, yang kedua, kita juga harus pahami bahwa yang namanya remisi selama ini kan pelaksanaan dianggap sangat mudah dan segala macam. Padahal satu sisi negara mengakui korupsi adalah kerjaan extraordinary, sehingga harus ada extraordinary measure untuk memproses, untuk menanganinya. Nah, kita juga harus lihat bahwa hasil review dari UNCIC, artinya Indonesia ini kan sudah ratifikasi nih Konvensi PBB melawan korupsi. Nah, kita direview sama Uzbekistan dan UK. Ya, dia mengatakan bahwa salah satu problem pelaksanaan korupsi adalah soal penaltinya, hukumannya, yang dianggap inkonsisten. Salah satu poinnya soal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang kemudian dalam pelaksanaannya dianggap indikatornya kurang ketat dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini sebetulnya pihak dari kementerian sudah maju dalam pandangan saya. Kemudian jangan sampai yang sudah maju ini jadi mundur lagi ke belakang. Masalah kemajuan artinya ada prestasi yang dicapai oleh kementerian begitu. Tapi kalau kita lihat Mas Tama, menurut data Anda, dari jumlah kasus korupsi yang sudah kemudian masuk ke kementerian begitu dimasukkan ke LP, berapa persen kira-kira yang mendapat remisi yang luar biasa dan berapa persen yang kemudian menjadi bebas bersyarat? Itu sebetulnya kan data ada pada pihak kementerian ya. Terus terang ICW sendiri belum mengakses. Artinya kan mungkin kita bisa melihat apakah ada modus-modus dari para koruptor ini yang tadi main dengan hitung-hitungan waktu, main hitung-hitungan. Kalau kita lihat kan gini, masyarakat kan publik menangkap sebetulnya koruptornya dihukum berapa lama sih rata-rata. Nah, itu yang dilihat. Nah, kalau catatan kita misalnya di 2014 kemarin ada sekitar ratusan, sekitar 179 putusan yang coba kita kumpulkan di 2014. Itu rata-rata sekitar 81,2% itu hukumannya interval 1 sampai 4 tahun. 1 sampai 4 tahun saja. Yang kemudian hukuman di atas 10 tahun itu hanya ada 3 kasus. 3 kasus? Iya, di 2014. Plus disunat remisi lagi. Nah, ini yang kemudian mau coba kita lihat dalam pelaksanaannya. Jangan sampai ini yang sudah hukuman dianggap ringan, kemudian justru diperlakukan sama dengan kasus-kasus yang pembegalan. Ada yang mengatakan bahwa untuk yang 1 sampai 4 tahun itu jangan diberikan remisi, begitu? Nah, kalau menurut saya bukan jangan ya, karena itu hak ya. Tapi diatur lebih ketat. Kita ambil contoh sekarang. Beberapa waktu yang lalu ya, akhir-akhir ini yang kasus pembegalan, kita lihat, itu hukumannya hakim sudah mulai menerapkan hukuman di atas 5 tahun, ya, 5 tahun 6 bulan, 5 tahun 10 bulan, gitu ya. Itu yang begal. Kenapa yang korupsi hukuman lebih ringan? Nah, kemudian adalah muncul kita mau anggap ada hukuman yang kita anggap konsisten ya. Artinya, oke lah hukumannya sudah ringan, ini problem peradilan lah, itu urusan peradilan, urusan kepolisian dan penuntut dan segala macam. Nah, sekarang kita lihat di pemasyarakatannya. Harapan kita bahwa ada treatment yang berbeda antara kejahatan yang luar biasa, yang efeknya kalau korupsi tadi misalnya bisa triliunan, ratusan miliar, dengan yang pencurian kendaraan motor yang berapa sih 1 unit. Nah, ini yang harganya lebih ringan. Itu contoh ya. Artinya kita ketika dia keluar dari masyarakatan atau di dalam juga itu dianggap oh ini kalau kasus korupsi memang hukumannya berat ya. Karena apa? Karena dia dianggap extraordinary, yang luar biasa. Begitu juga dengan terorisme dan narkotika. Nah, ini yang kemudian masyarakat juga harus tahu bahwa oh ternyata mereka hukumannya juga sekarang pemasyarakatan semakin berat loh. Nah, kira-kira ini yang kemudian penting bagi masyarakat untuk tahu. Baik. Penting untuk masyarakat untuk tahu karena masyarakat juga Pak Yudi berpikir, termasuk saya begitu ya. Ketika kita lihat ada terjadi upaya pelemahan KPK yang terjadi saat ini gitu ya, seolah-olah terjadi seperti itu, lalu kemudian juga itu ternyata di hulu terjadi dan ini seolah-olah di hilir juga seolah-olah untuk koruptor friendly gitu untuk masalah LP ini. Nah, ini gimana nih Pak untuk kemudian menjelaskan kepada publik seperti itu? Saya kira tidak ya, bahwa karena di aturan PP 99 2012 itu sebetulnya bukan hanya dikhususkan untuk remisi saja, itu juga untuk semua kejahatan narkotika, teroris, prekursor narkotika, kejahatan organisasi lainnya. Tentunya ini adalah
memerlukan ya itu tadi bahwa suatu upaya penanganan yang ada di lembaga pemasyarakatan, bahwa mereka kita harus masyarakat ini harus sudah paham, dan kita sudah melaksanakan perubahan besar filosofi dari zaman kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Kita sudah lewati itu. Penjaraan itu kita sudah lewati. Janganlah penjaraan ini ketika penjatuhan hukuman vonis dari pengadilan ini, sebetulnya proses itu sudah harus beralih kepada proses bagaimana kita melakukan pembinaan. Oke, kira-kira kalau misalnya ini ditetapkan menjadi sebuah keputusan mungkin untuk memberikan remisi begitu untuk sejumlah kasus, kira-kira kuotanya berapa, Pak? Berapa persen dari apa yang terjadi di tahun ini? Saya kira kita tidak mentargetkan begitu. Itu adalah suatu proses. Gitu. Itu adalah suatu proses. Tadi saya sampaikan, kita tidak mentargetkan bahwa sekian harus berapa. Tapi itu kembali lagi kepada dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh petugas bersama dengan narapidana, warga binaan, dan masyarakat. Karena pada dasarnya pembinaan ini adalah 3 komponen yang melakukan, yaitu petugas pemasyarakatan selaku pembina, warga binaan, dan masyarakat yang akan memberikan tindak lanjutnya daripada pembinaan itu. Kerjasama kita lakukan, koordinasi kita lakukan, tapi tidak kerjasama yang saling menguntungkan dan dalam rangka pembinaan, bukan dalam rangka kerjasama yang memang menghentikan karena dalam rangka upaya pembinaan yang sudah maksimal dilakukan oleh warga binaan, kalau mereka akhirnya tidak ada yang diharapkan, karena yang diharapkan dari mereka berada di dalam lembaga itu adalah menyediakan pembinaan dan mereka untuk akhirnya kembali ke masyarakat. Untuk koruptor mungkin kembali korupsi begitu ya, Pak ya? Ya bukan, maksudnya kembali ke lingkungan keluarganya, untuk kita sama-sama untuk kembali berinteraksi ke lingkungan masyarakat, untuk kembali menjadi anggota masyarakat, bukan di dalam. Tadi dikatakan oleh Mas Tama adalah salah satu indikator untuk kemudian mendapatkan remisi adalah untuk kalau mereka berperilakuan yang baik begitu. Ya. Sejauh ini untuk kasus-kasus korupsi di Kemenkumham, apakah punya indikator-indikator kelakuan yang baik itu? Apa saja yang dimaksud kelakuan yang baik itu? Kelakuan baik ini diukur daripada kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Jadi kelakuan baik itu adalah nanti hasil akhir dari kegiatan pembinaan seperti yang dimasukkan pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan. Jadi melakukan ibadah, melakukan kegiatan-kegiatan program pembinaan intelektual, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di yang merupakan juga haknya itu setelah mereka dilakukan itu dia mengikuti. Kalau mereka tidak mengikuti, ya mereka tentunya dinilai tidak baik karena ada penilaiannya. Kaitannya dengan ada penilaian indikator, lalu kemudian juga mungkin orang melihat bahwa jangan-jangan ada celah kemudian para koruptor ini bisa kong kali kong dengan dari pihak kementerian, dari pihak lapasnya sendiri kemudian mendapatkan remisi begitu. Saya kira kong kali kong tidak, karena juga ada artinya penilaian dari pihak Bapas. Pihak Bapas itu, Balai Pemasyarakatan itu menilai juga bagaimana program-program juga yang dilakukan dan bagaimana lingkungan-lingkungan masyarakat yang berperan dalam rangka program pembinaan yang bersangkutan itu juga dilakukan supervisi dan dalam bentuk laporan penelitian ke masyarakat kepada setiap warga binaan untuk mereka mendapatkan, untuk mereka dilakukan pembinaan perubahan dari tahapan awal ke tahapan lanjutan itu mereka selalu dievaluasi dari Bapas melalui laporan penelitian kemasyarakatan. Bukan hanya kita saja, saja dari petugas pemasyarakatan, tapi kita ke Mas Tama. Mas Tama, rata-rata kan pelaku korupsi ini berkaitan dengan politik begitu ya, berkaitan dengan partai politik, mereka yang berkecimpung di dunia politik. Mungkinkah ini menjadi satu modus tertentu, kemudian ada kong kali kong elit politik dengan kemudian internal di bagian Kemenkumham kemudian memberikan remisi yang kemudian banyak untuk para koruptor begitu? Kalau dalam pandangan saya, memang kan sudah jadi catatan bahwa corruption is the dark side of politics. Jadi memang korupsi ini sisi gelap dari politik. Beberapa orang yang main politik, main ini dan segala macam sehingga dia masuk penjara. Kira-kira gitulah poin dari beberapa teori yang sudah ada. Tapi yang ingin saya katakan adalah
bahwa yang namanya hukuman, kemudian juga konsep pembinaan, tetap itu adalah bicara soal hukuman. Orang dihukum, punishment. Nah, di beberapa negara juga sama, artinya ada pembedaan misalnya pembunuhan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan segala macam. Artinya konsep pembinaan itu akan mengikuti perbuatan apa yang dia lakukan. Itu yang belum jelas untuk di Indonesia. Di Indonesia sekarang sudah makin jelas. Kenapa? Karena tadi sudah ada pengetatan ya, soal pemberian remisi, soal pemberian pembebasan bersyarat, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus kita dudukan. Nah, pada sisi yang lain, sekarang kita lihat misalnya dalam penanganan kasus narkotika misalnya, negara nggak ragu untuk memberikan hukuman mati. Artinya Pak Menteri nggak bingung itu, ya mati aja. Pembina ya binasakan silakan gitu ya. Nah, tapi giliran bicara soal korupsi ya, bicara soal remisi, pembebasan bersyarat, tiba-tiba langsung ribut soal HAM, tiba-tiba ribut soal hak. Nah, ini yang kemudian Pak Menteri juga harus dudukan permasalahannya. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal susunan hak asasi manusia, yang paling tinggi itu yang non-derigible right ya, yang nggak bisa digeser-geser, itu adalah hak untuk hidup. Yang untuk hidup aja, narkotika bisa mati nggak begitu, bukan permasalahan buat Pak Menteri. Nah, kenapa yang kasus-kasus korupsi yang kemudian tadi ya standarnya sudah bagus, kemudian indikatornya sudah terukur dan lain sebagainya, ini dibikin menjadi mau dikembalikan lagi. Oke, pertanyaan berikutnya, Mas Tama, apakah Anda punya data dari ICW kemudian orang yang sudah divonis lalu kemudian keluar dari LP untuk kasus korupsi lalu kemudian masuk lagi dengan kasus korupsi lagi, ada nggak? Nah, itu yang kasus repetisi seperti itu. Kita belum pernah ada penelitian. Jadi kita terus terang bahwa belum ada penelitian ke sana. Artinya kan kita baru mengukur pada sampai putusan pengadilan. Jadi sebetulnya untuk asesmen kepada sistem pemasarakatan belum dilakukan. Ini yang ada kan hanya bicara soal keluhan-keluhan, ya, laporan dari masyarakat, pandangan dari masyarakat. Kenapa misalnya kok hukumannya ringan, kemudian pemberian remisi dan segala macamnya kok nggak diatur secara ketat? Itu aja yang kemudian muncul. Nah, artinya juga ini sebetulnya juga PR buat pihak kementerian. Dan artinya sebelum sibuk bicara soal regulasi, saya rasa penting tadi ya untuk dipenuhi apa kebutuhan dari dasar dari seorang manusia, entah itu koruptor atau kemudian narkotika standar, maksud saya kebutuhan misalkan Pak Direktur dengan jajarannya dalam mengelola, apa sih Pak Direktur yang kurang? Gimana caranya biar Pak Direktur performanya biar makin bagus ya, biar lebih enak kerjanya, ya nggak tadi overload, bingung menangani orang, kemudian kapasitas sangat rendah dan segala macam. Saya rasa harusnya mulai dari situ. Baik, kita jeda sebentar, kita masih punya satu segmen lagi Mas Tama dan Pak Yudi, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Jurnal Pagi.